Gerak parabola adalah gerakan benda dengan lintasan lurus yang disebut sebagai gerak lurus. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak hanya dihadapkan dengan benda-benda yang bergerak lurus. Ada kalanya kita menjumpai benda yang bergerak dengan lintasan berupa lengkung atau gerak parabola. Gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola dinamakan gerak parabola. Apabila melempar bola ke atas, bagaimana caranya agar lintasan bola bisa berubah bentuk parabola? Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Arga, yaitu bagian B, menganalisis gerak parabola. Lintasan yang dibentuk oleh gerak parabola merupakan hasil perpaduan antara dua gerak yang arahnya saling gerak lurus, yaitu gerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan pada arah horizontal sumbu X, dan gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan konstan pada arah vertikal sumbu Y. Selanjutnya, bagaimana cara kita menganalisis gerak parabola? Menurut Galileo, gerak parabola dapat dipahami dengan menganalisis komponen-komponen horizontal dan vertikal gerak tersebut secara terpisah. Dengan demikian, kita dapat menganalisis gerak parabola dengan meninjau gerak lurus beraturan GLB pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan GLBB pada sumbu Y secara terpisah. Perhatikan gambar berikut dengan seksama. Sebuah benda yang dilempar ke atas dengan kecepatan awal P0 membentuk sudut elevasi theta terhadap sumbu horizontal memiliki lintasan berupa parabola. Seperti ditunjukkan gambar di atas, di sini. Kecepatan awal benda diuraikan dalam komponen horizontal dan vertikal akan diperoleh persamaan yang berlaku pada gerak parabola sebagai berikut. Berikut rumusnya. Rumusnya adalah P0 X sama dengan P0 cos alpha. P0 Y sama dengan P0 sin alpha. Persamaan gerak sepanjang sumbu XLB tidak dipengaruhi percepatan gravitasi, sehingga percepatan horizontal AX sama dengan 0, jadi diperoleh persamaan Px sama dengan P0 cos A X sama dengan P0 cos alpha. Hari saya di sini akan menjelaskan contoh soal berikut. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 10 meter per sekon, membentuk sudut elevasi 30 derajat terhadap permukaan tanah. Hitunglah posisi setelah 0,5 sekon jika diketahui percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2. Posisi bola pada T sama dengan 0,5 sekon, X sama dengan T sama dengan 8 meter per sekon dikali 0,5 sekon sama dengan 4 meter. Y, POYT dikurang 1/2 GT pangkat sama dengan 6 meter per sekon dikali 0,5 sekon dikurang 1/2 dikali 10 meter per sekon pangkat 2 dikali 0,5 sekon sama dengan 1,75 meter. Jadi posisi bola adalah pada koordinat adalah 4,175 meter. Di sini ada contoh soal. Peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 20 meter sekon membentuk suatu sudut 37 derajat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan dan arah peluru setelah 0,5 sekon ditembakkan. Waktu mencapai tinggi maksimum. Ketahui P0 sama dengan 20 meter per sekon, theta sama dengan 37 derajat, G sama dengan 10 meter per sekon, T sama dengan 0,5 sekon. Ditanya Vx sama dengan V0 cos 37 derajat sama dengan 20 meter per sekon dikali 0,8 sama dengan 16 meter per sekon. Vy V0 sin 37
37 derajat sama dengan 30 meter per sekon dikali 0,6 dikurang 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,5 sekon. Jawabannya adalah 7,7 meter per sekon. V sama dengan akar VX kuadrat ditambah VY kuadrat sama dengan akar 16 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar 256 ditambah 49 sama dengan 17,5 meter per sekon. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum seperti yang kita ketahui, rumusnya adalah T sama dengan V0 sin 37 derajat dibagi gravitasi sama dengan 20 meter per sekon dikali 0,6 dibagi 10 meter per sekon. Jawabannya adalah 1,2 sekon. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan menghitung tinggi maksimum dan juga jarak terjauh. Dapat diketahui, tinggi maksimum dapat ditentukan dengan mensubstitusikan waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Rumusnya juga ada di sini. Y maksimum sama dengan PO kuadrat sin 37 derajat dibagi 2 gravitasi. Selanjutnya juga ada jarak terjauh. Jarak terjauh dapat ditentukan dengan mensubstitusikan persamaan waktu untuk mencapai titik terjauh. Baiklah, saya akan menjawab. Soalnya sama seperti tadi. Tinggi maksimum dengan rumus Y maksimum sama dengan PO kuadrat sin 37 derajat dibagi 2G atau 2 gravitasi sama dengan 20 meter per sekon kuadrat dikali 0,6 kuadrat dibagi 2 dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 200 meter per sekon dikali 0,36 dibagi 20 meter per sekon, maka diperoleh jawabannya adalah 7,2 meter. Selanjutnya juga ada jarak terjauh. Kita akan menghitung jarak terjauh dengan rumus X maksimum sama dengan PO kuadrat sin kali 2 kali 37 derajat dibagi G. Maka diperoleh 20 meter per sekon kuadrat dikali 0,6 dibagi 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 400 dikali 0,96 dibagi 10 sama dengan 384 dibagi 10, maka diperoleh hasilnya adalah 38,4 M. Maka tinggi maksimumnya adalah 7,2 M dan jarak terjauhnya adalah 38,4 M.